من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقهوا أقوالنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizakallah, yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz, al-ustadzat, a'azzakumullahu jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini khususnya kita masih lagi dipilih oleh Allah. Kita masih lagi diberikan taufik serta kurnia oleh Allah untuk dapat hadir di rumahnya yang mulia ini, khususnya melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa bermunajat kepada Allah, sambil merasakan takut kepada Allah bahawa ibadah yang kita kerjakan ini hendaklah senantiasa kita berdoa dan bermunajat agar supaya Allah terima amal ibadah tersebut. Khususnya salat fardu maghrib secara berjamaah yang baru kita kerjakan, ianya diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan at-tahabbu fillah, yaitu saling berkasih sayang kerana Allah. Dan pada malam hari ini kita akan bicarakan perkara berkenaan dengan umurun tazidu mahabbatul ikhwan. Beberapa perkara yang dapat kita lakukan agar supaya dengan perkara tersebut, dengan sebab tersebut, dengan amalan tersebut akan bertambah kasih sayang kita di antara sesama umat Islam. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, berkasih sayang ini ianya tidaklah datang begitu sahaja. Tentulah melalui usaha, melalui ikhtiar, berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam pertemuan ini ada 5 perkara yang kalau kita lakukan akan menambah rasa kasih dan sayang kita kepada sesama manusia, khususnya kepada sesama umat Islam. Yang pertama sudah kita bincang pada pertemuan sebelumnya, bahawa untuk menambah rasa kasih sayang di antara sesama manusia, khususnya sesama umat Islam, adalah dengan mengucapkan salam, dengan menyebarkan salam di antara satu dengan yang lainnya. Ini karena suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair?" Wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling baik? Maknanya amalan di dalam Islam yang kalau saya kerjakan yang paling afdal, yang paling baik, apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 2 perkara. La ala sabilil hasar. Ini bukan maksudnya 2 ni sahaja.
tapi di antara amalan yang afdal untuk kita lakukan dalam Islam ini, dalam agama Islam ini ada dua. Yang pertama, taqra'us salam liman 'arifta wa man lam ta'rif. Itu mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal dan juga kepada orang yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua, tut'imu at-ta'am, suka memberi makan. Jadi perkara pertama untuk menambahkan rasa kasih dan sayang di antara sesama umat Islam adalah dengan menyebarkan salam. Kemudian perkara yang kedua yang perlu kita lakukan untuk menambahkan rasa kasih dan sayang kita kepada sesama umat Islam, az-zubbu an 'irdihi fi ghaibatihi. Kita menjaga, kita mempertahankan marwah dan juga nama baik saudara kitaku ketika mana ia tidak berada bersama dengan kita. Maknanya pada saat ia tidak hadir di hadapan kita, pada saat ia tidak berada dengan kita, ketika itu ada seseorang yang mencela, yang memburuk-burukkan namanya, yang menjatuhkan nama baiknya, pada saat itu kita datang untuk membela dan mempertahankan nama baik dan juga marwah saudara kita yang diburukkan tadi. Maka ini adalah perkara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menambah rasa kasih dan sayang kita kepada sesama umat Islam. Jadi kelebihannya apa? Apabila kita membela sesiapa yang diumpat, sesiapa yang menghibah, kita dengar perkara tersebut dan tentunya apa yang kita dengar tadi tidaklah benar, maka pada saat itu kita membela dan mempertahankan nama baik saudara kita. Maka kata Rasulullah SAW, man radda an 'irdi akhihi al-muslim kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yarudda anhu nar jahannam yaumal qiyamah. Masya Allah. Jadi fadilat dan kelebihan kalau kita mempertahankan, kalau kita membela nama baik saudara kita ketika ia diburuk-burukkan, maka kata Rasulullah, sesiapa yang membela, sesiapa yang menjaga nama baik dan marwah saudaranya sesama Islam, ketika mana saudaranya tadi diburuk-burukkan, difitnah dan dituduh dengan perkara-perkara yang negatif, maka kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yarudda anhu nar jahannam yaumal qiyamah. Maka Allah akan menjauhkan hamba ini tadi daripada dibakar oleh api neraka jahanam di hari kiamat kelak. Jadi satu di antara amalan agar kita terhindar daripada azab neraka jahanam, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka belahlah, maka pertahankan nama baik dan juga marwah sesiapa saja di antara saudara atau sahabat kita yang di belakangnya ia diburuk-burukkan, ia difitnah, ia dijatuhkan nama baik dan juga marwahnya. Apabila kita mampu mempertahankan nama baik tersebut, maka insya-Allah Allah akan jauhkan kita daripada azab neraka jahanam. Tetapi sebaliknya Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang lain, apa kata Rasulullah? Ma min ri'in aw ma min imri'in yakhdhul musliman fi mautin yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa khadalahu Allahu fi mautin yuhibbu fihi nusratah. Wa ma min ri'in yansur musliman fi mawdi' yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allahu fi mautin yuhibbu fihi nusratah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada hadis ini, siapa sahaja yang membiarkan nama baik saudaranya difitnah dan dijatuhkan serta diburuk-burukkan, sementara pada saat itu ia mendengar dan mampu membela serta mempertahankan kawan tersebut, tapi dia biarkan sahaja, dia tidak bela, maka apa yang berlaku? Kata Rasulullah SAW,
pada hari kiamat kelak khususnya, termasuk juga pada saat-saat mereka memerlukan pertolongan Allah, bila sahaja, terutamanya pada saat sakarat al-maut. Ini adalah waktu di mana kita sedang bertarung, sedang mempertaruhkan antara baik dan juga buruk daripada akhir kehidupan kita. Jadi banyak-banyaklah memohon pertolongan kepada Allah agar supaya kita mati dalam keadaan husnul al-khatimah. Dalam keadaan husnul al-khatimah. Jadi pada saat itu kita sangat-sangat memerlukan pertolongan daripada Allah, terutamanya pertolongan daripada Allah agar ditasbitkan, agar dimudahkan oleh Allah bagi hati, perasaan dan lidah kita mengakhiri ucapan di dunia ini dengan lafaz la ilaha illallah. Man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Karena Rasulullah mengatakan sesiapa yang akhir ucapannya, akhir kalamnya daripada kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan diberi syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat-saat yang susah, pada saat-saat kita memerlukan pertolongan Allah, apakah itu di dunia ini, ataupun ketika kita nazak dan menghadapi sakarat al-maut, ataupun ketika kita berada di alam barzakh. Alam barzakh, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ia merupakan alam yang menentukan di antara kita ni hamba yang selamat di sisi Allah pada hari kiamat ataupun tidak. Sebab apa? Sebab diriwayatkan daripada Utsman ibn Affan, iza marra biqabrin, apabila beliau melalui satu perkuburan, maka pada saat itu ia menangis hatta tabulla lihyatuhu, sehingga basahlah janggut Utsman ibn Affan. Maka ketika itu ditanya kepada Utsman, "Zukirat an-nar wal jannah, falam tabki wa tabki ala hadha." Wahai Utsman, ketika disebut nama syurga, ketika disebut neraka, engkau tak menangis. Tapi kenapa setiap lalu saja di perkuburan engkau pasti menangis? Apa kata Utsman ibn Affan? Sami'tu An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-qabru awwal manazil al-akhirah. Kubur merupakan mula-mula kehidupan untuk menuju alam akhirat, hari akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Sesiapa yang selamat di alam barzakh tu, di alam kubur tu, maka kehidupan yang seterusnya, yaitu hari dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, ia akan mudah menghadapinya. Maknanya perkara itu akan semakin mudah, kata Rasulullah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaqqa. Tetapi kata Rasulullah, sesiapa yang tak selamat di alam kubur, maka kehidupan selepas alam barzakh akan lebih sukar ia hadapi. Soalan saya, pertanyaan saya, tahukah kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara kita yang telah dulu mendahului kita, meninggal dulu daripada kita, yang pada saat ini mereka berada di alam kubur ataupun di alam barzakh, tahukah kita bagaimana kepastian hal dan keadaan mereka? Mungkin di antara kita ada yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Termasuk juga mungkin di antara tuan-tuan ada yang meninggal dunia orang tuanya dan keluarganya. Tahukah kita sejauh manakah kita tahu dan pasti keadaan mereka di alam kubur, tuan-tuan? Tak ada siapa pun yang tahu. Jangan pikir yaumul hisab, ketika dihisab tu sahaja baru kita dipertanggungjawabkan amalan kita. Salah, tuan. Bukan pada hari kiamat sahaja kita akan ditanya oleh Allah, kita akan dihisab oleh Allah, tetapi daripada kubur tu lagi dah. Di alam kubur tu akan dihisab dan disoal
oleh malaikat munkar dan nakir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi fa innahu yasma' khifqa ni'alihim hina yuwallawna anhu mudbirin." Sesungguhnya seorang mayat ataupun jenazah apabila ia ditanam, apabila ia disimpan di dalam tanah, di alam barzakh, maka pada saat ia selesai dikebumikan, ia akan mendengar langkah kaki setiap orang yang datang menemankan tadi meninggalkannya. Maknanya semua yang mengantarkan jenazah tersebut akan meninggalkan jenazah itu sendiri. Dan jenazah itu, mayat itu rupanya mendengar tapak kaki yang kita tinggalkan tempat kubur itu, tuan-tuan. Kalau selama hari ini di dunia kita rasa susah betul, ya, nak mengorbankan keluarga kita demi agama Allah, nak meninggalkan rumah kita sebentar demi datang ke rumah Allah, nak meninggalkan kesenangan dunia kita sebentar dengan anak, istri, dengan suami untuk hadir ke majlis ilmu Allah ni susah. Nak datang ke majlis ilmu Allah ni sebab payah nak meninggalkan anak, istri. Sebab sayang sangat dengan keluarga ni. Tidak salah tuan-tuan, sayang, silahkan. Tapi ingat kata Rasulullah, ahbib habibaka, ya, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma. Kasihilah apapun dan siapapun yang mahu engkau kasihi, tapi sekadarnya. Karena boleh jadi sesuatu yang engkau sangat kasihi itu akan menjadi sesuatu yang paling engkau tidak sukai dan engkau benci. Bahkan Jibril alaihi salam pernah berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah selama mana yang engkau mahu. Buat apa sahaja. Tapi ingat satu perkara, kata Jibril, engkau pasti akan mati. Ini maksudnya adalah sampaikan kepada umatmu. Jangan terlalu berlagak sangat ketika hidup di dunia ini. Jangan merasa kekal di dunia ini. Karena sesehat apapun dia, segagah apapun dia, sepanjang apapun umurnya, apabila sudah sampai ajalnya, tak ada satu pun yang dapat menghalangi malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Siapa? Coba berikan kepada saya contoh, tuan-tuan dan puan-puan, yang mampu menghalang malaikat al-maut untuk mencabut nyawa. Tak ada siapapun. Siapa? Termasuk Rasulullah SAW, termasuk juga para raja, sultan, pemimpin, presiden, apapun dan siapa mereka. Selagi manusia ada nyawa, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kata Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," ini maksudnya sampaikan kepada umatmu, silakan hidup semahumu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Kemudian Jibril mengatakan, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Ketika kamu hidup, kasihilah, sayangilah apa saja yang kamu nak kasihi. Sayang sangat kepada suami, sayang sangat kepada anak, sayang sangat kepada istri, sayang sangat kepada adik-beradik, sayang sangat kepada kereta, harta, benda, rumah besar, semua ni sayang. Takut berjihad di jalan Allah, takut nak bantu agama Allah demi kesenangan duniawinya. Apa kata Jibril? Ingat, fa innaka mufariquh. Sesungguhnya suatu hari nanti engkau pasti akan berpisah dan meninggalkan sesiapa saja dan apa sahaja yang engkau kasihi. Ini tadi pembicaraan kita bahwa setiap mayat apabila berada di alam kubur, ketika ia ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut, ia akan mendengarkan tapak langkah kaki mereka berjalan meninggalkannya sendiri. Pada saat itu, datanglah malaikat munkar dan nakir. In kanat as-salatu 'inda ra'sihi. Dan pada saat itu mula-mula, ya, yang akan didatangkan oleh malaikat munkar dan nakir, bahagian tubuh mayat ni, rupanya malaikat munkar dan nakir ini mendatangi mayat tu
berbagai arah dan sudut. Maknanya ada tempat-tempat tertentu. Yaitu bahagian kepala, kemudian bahagian kanan, bahagian kiri, kemudian bahagian bawah. Jadi bahagian kepala. Yu'ta min kibali ra'si. Pada saat malaikat Munkar Nakir mula-mula akan mensoal, bertanya bahagian kepala, di kepala ini, kalau hamba yang meninggal ini tadi adalah orang yang taat kepada Allah, khususnya melaksanakan salat dengan benar, melaksanakan salat dengan khusyuk, bukan setakat mengerjakan salat tetapi tak khusyuk. Salat khusyuk, menjaga adab-adab setiap rukun-rukun dan sunnah-sunnah di dalam salat tersebut, ia sempurnakan salat tersebut. Kanatis salatu 'inda ra'si. Pada saat itu salat dia akan berbicara, akan membelanya di hadapan malaikat Munkar dan Nakir. Tsumma yu'ta min qibali yaminih fa kana siyama 'an yaminih. Pada saat itu didatangkan bahagian kanannya, maka bahagian kanan ini yaitu puasa. Kalau hamba ini rajin berpuasa, terutamanya berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak tinggalkan kewajibannya, dan juga dia tambah puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ini khususnya hari ini, kemarin subhanallah, kita diberikan anugerah oleh Allah, kita diberikan nikmat oleh Allah untuk dapat hadir, untuk dapat berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Ambil peluang ini untuk banyak-banyak mengamalkan amalan-amalan saleh. Sama ada puasa, ataupun berzikir, bertasbih, bertahlil, dan juga amalan-amalan saleh yang lainnya. Kata Rasulullah, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu anhu wajhahu 'anil nar 70 kharifah. Sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ikhlas kerana Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya, jauhkan mukanya daripada api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ini 1 hari puasa. Bagaimana kalau kita berpuasa seumur hidup tuh, katakan separuh hidup kita gunakan untuk berpuasa, subhanallah. Maka tahulah kita bagaimana kebaikannya. Kemudian didatangkan bahagian kiri. Bahagian kiri ini adalah zakat, sedekah yang wajib. Pada saat itu, sedekahnya kalau benar, selamatlah ia. Kalau sedekah ataupun zakatnya tidak sempurna, tidak tepat menurut syarak, maka bersedialah menghadap apa dia? Azab daripada malaikat Munkar dan Nakir. Saya nak ingatkan diri saya dan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berkenaan dengan zakat harta. Sama ada harta yang zahir dan juga harta yang batin. Harta yang zahir ni seperti zakat tanaman, padi, seperti binatang ternak, ya, lembu, unta ataupun kambing. Ini kategori zakat yang zahir, harta yang zahir. Ada juga harta yang batin. Maksud daripada harta yang batin ni salah satunya adalah harta simpanan Anda. Ini namanya kategori harta yang batin. Walau apapun jenis harta tersebut, maka hisablah, cek betul-betul daripada dulu lagi. Anda ketika memulakan hidup Anda, ketika Anda memiliki nisab dan juga haul, sudahkah kewajiban itu kita laksanakan? Sudahkah kewajiban zakat itu kita tunaikan? Boleh jadi pada saat sakit sebelum meninggal tu sudah diwajibkan ke atasnya zakat, karena tidak dia wasiatkan kepada warisnya, tidak diwasiatkan kepada keluarganya, maka ia mati meninggal dalam keadaan berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau warisnya orang yang arif, yang berilmu agama serta mengamalkan ilmu tersebut, maka bersyukur kepada Allah. Sebab waris ini tadi tidak akan beda dan bagi-bagi harta tersebut sehingga selesai dulu
hutang orang yang meninggal tadi sama ada hutangnya kepada Allah dan juga hutangnya kepada sesama manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada saat kita memerlukan pertolongan Allah, terutamanya di alam barzakh, apa perkara yang perlu kita lakukan agar Allah berikan pertolongannya kepada kita? Hendaklah kita membela, menjaga nama baik rakan kita, sahabat kita, saudara kita. Bukannya kita sebagai minyak yang menambahkan api lagi. Jadi terkadang manusia ini suka betul mendengar gosip. Ya, suka betul mendengar aib dan keburukan orang lain. Bukannya dia nak membela kawan tersebut, tapi dia tambah lagi api itu. Dia pun tambah lagi. Keadaan itu semakin lagi bertambah jauh kemaksiatan tadi, ghibah dan juga mengumpat sesama saudaranya tadi. Dan juga pertolongan daripada Allah ini juga akan kita dapat, kata Rasulullah, Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Apabila kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka membantu dan menolong mana-mana saja hamba Allah, tak kira siapapun dia, maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongan dan juga bantuan kepadamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Anda, saya, kita semua hidup di dunia ini tidak luput, tidak lepas daripada memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ayahanda dan ibunda sampai ke rumah Allah ini bukan karena langkah kaki dan karena hidup Anda, tetapi karena pertolongan Allah. Anda ingat kepada Allah pada malam hari ini, itu karena taufik dan pertolongan Allah. Anda ingat bersedekah hari ini, itu bukan karena Anda hebat, tapi karena Allah yang pilih dan tolong Anda. Jadi, banyakkan membantu orang lain agar supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Jadi, hadis jadi kata Rasulullah SAW, sesiapa yang mendengar nama baik saudaranya dihina, dimaki, ataupun difitnah, pada saat itu dia biarkan tanpa membela kawan tersebut, maka Allah akan biarkan nanti pada ia saat memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila ia membela dan mempertahankan nama baik saudara dan kawannya, pada saat saudaranya tidak hadir di majlis tersebut, dia bela, dia jaga nama baik tadi, maka Allah akan berikan nanti pembelaan dan pertolongan pada saat ia memerlukan, khususnya pada hari kiamat kelak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, perkara yang kedua yang perlu kita lakukan untuk menambah rasa kasih dan sayang, cinta kepada sesama umat Islam adalah membela serta menjaga nama baik dan marwah saudara kita tadi, khususnya pada saat ia tidak ada bersama dengan kita. Kemudian yang ketiga, perkara yang dapat kita lakukan untuk menambah rasa kasih sayang kepada sesama umat Islam adalah idkhal as-surur ala qalbin man yuhib au kashfi ghammi au qada daini alaihi, yaitu menggembirakan hati ya saudara yang ia sukani tadi, dan juga ia melepaskan kesukaran serta kesulitan yang dihadapi oleh saudara dan juga sahabatnya tadi, termasuk juga kesulitan hutang. Maknanya pada saat ia mendapati mana-mana kawan dan saudaranya dalam keadaan berhutang, pada saat itu dia mampu dan lebih, dia tolong kawannya tadi untuk melangsaikan hutangnya, maka ini adalah perkara yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dikasihi, saya ulang, manusia yang paling disukai, yang paling dikasihi oleh siapa? Oleh Allah di dunia ini siapa? Anfa'uhum linnas. Manusia yang paling banyak dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain.
Wa ahabbul a'mal ila Allah surur yudkhiluhu 'alal muslim. Adapun amalan yang paling Allah suka adalah ketika mana kita mampu menggembirakan hati saudara kita, hati sahabat kita, hati adik-beradik dan juga kawan-kawan kita. Ini merupakan amalan yang paling Allah suka. Yang paling Allah suka. Au yakshif anhu kurbah. Atau kata Rasulullah, amalan yang paling baik yang boleh ia lakukan, yang paling disukai oleh Allah, ketika mana ia mampu melepaskan kesulitan dan kesukaran yang dihadapi oleh saudaranya, ataupun juga ia mampu membayar hutang saudaranya tersebut, atau juga ia mampu mengenyangkan perut saudaranya tadi dalam keadaan lapar. Maka Rasulullah mengatakan, la an amshiya ma'a akhid fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadha al-masjid syahran. Aku lebih memilih bersama dengan saudaraku, kata Rasulullah SAW, sesama Islam, untuk membantu mereka. Ini lebih aku pilih, lebih aku utamakan berbanding, kata Rasulullah, aku duduk iktikaf di dalam masjidku ini, dalam Masjid Nabawi selama sebulan. Jadi ketika diberi dua pilihan, Rasulullah tadi di antara i'tikaf dalam Masjid Nabawi selama sebulan dengan membantu orang lain, maka Rasulullah pilih membantu orang lain, membantu sesama saudara umat Islam. Jadi sedikit saya nak share kepada kita semua, ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam wasiat dan juga pesannya, bahwa pada saat kita berada selepas terbit matahari, sehinggalah waktu az-zawal, masuknya waktu zuhur, maka bahagilah waktu tersebut dengan 4 perkara, dengan 4 keadaan. Maknanya pada waktu kita berada selepas terbit matahari sehinggalah masuk waktu zuhur, apa yang perlu kita lakukan? Kata Al-Imam Al-Ghazali, yang paling utama, maknanya kita memilih yang paling utama dulu. Apa perkara utama yang perlu kita lakukan pada waktu tersebut? Antasrifahu fi talabil ilmi an-nafi' fid din. Bahwa ia gunakan waktu tersebut untuk menuntut ilmu agama Allah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan, muqaddam 'alal ibadah. Ini lebih utama berbanding ibadah. Kenapa? Karena orang beribadah dibimbangi kalau ibadahnya tidak dengan ilmu, maka ibadah tersebut tentulah ditolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kata Imam Ghazali, gunakan waktu tersebut ini bagi yang mampu, bagi sesiapa yang tidak ada uzur syara'. Jadi yang pertama, yang paling utama dia perlu lakukan pada waktu pagi itu, terbit matahari itu, gunakan, habiskan masa tersebut untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan? Khususnya di dalam ilmu at-tasawuf, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kita, yang menunjukkan kepada kita aib, dosa dan kelemahan kita, dan juga ilmu yang menjadikan kita tidak cinta terhadap dunia serta mengejar alam akhirat ataupun perkara akhirat, dan juga ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang memberitahukan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita langkah-langkah iblis dan juga syaitan. Inilah ilmu yang bermanfaat, termasuk ilmu tafsir, tauhid, fiqh, tasawuf, hadis dan juga ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ini adalah
ilmu yang bermanfaat selama ilmu yang kita pelajari tadi menambahkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. So, cek balik ilmu yang kita tuntut selama hari ini. Ketika kita menuntut ilmu tersebut, kita semakin takut kepada Allah atau semakin berani kepada Allah? Maka kalau tidak ada rasa takut kita kepada Allah, ini perlu lagi kita berusaha untuk apa? Untuk menuntut, untuk mengkaji ilmu yang bermanfaat tersebut. Ini perkara yang pertama yang perlu dilakukan oleh hamba Allah ni pada saat ia berada pada waktu terbit matahari pagi itu masuk sehinggalah masuk waktu zuhur. Kemudian kalau dia tidak mampu melakukan ataupun menuntut ilmu tersebut, maka dia bolehlah ambil option yang kedua, pilihan yang kedua. Apa dia? Allah takdir ala tahsil al-ilmi fid din, walakin tashtagil bi wadhaif al-ibadat. Kalau dia tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menuntut ilmu pada saat itu, tidak mampu untuk menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu pada waktu tersebut, maka gunakanlah waktu tersebut untuk memperbanyak zikir, tasbih, membaca Al-Quran dan juga wirid. Jadi wirid di dalam ilmu tasawuf maksudnya tuan-tuan dan puan-puan bukan hanya ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah sahaja. Tetapi lebih umumnya yang dimaksud dengan wirid di sini adalah tathhir al-qalbi. Kita bersihkan hati dan jiwa kita bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah maksudnya wirid. Jadi kita isi, kita bersihkan hati kita dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Maknanya pada waktu terbit matahari tadi, kalau tak mampu kita mengajarkan ilmu, tak mampu kita berhadir di majelis ilmu, hadir untuk menuntut ilmu, maka ambil ya second ataupun option yang kedua, yaitu perbanyakkan wirid, perbanyakkan zikir, bertasbih, membaca Al-Quran dan juga salat sunnah, khususnya salat sunnah al-isyraq dan juga salat sunnat duha. Kemudian yang ketiga, kalau tak mampu juga, kata Imam Ghazali, maknanya pada waktu terbit matahari sampailah masuk waktu zuhur, dia tak mampu nak melakukan ataupun nak berzikir, bertasbih dan wirid tadi, maka ambillah option yang ketiga. Apa dia? Yudkhil bihi surur ala qalbi al-mu'minin. Hendaklah dia berusaha untuk menggembirakan, menyenangkan hati saudaranya sesama Islam dan beriman. Jadi ini adalah perkara yang ketiga. Kalau kita tak mampu menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, kalau kita tak mampu berzikir, wirid, bertasbih, salat, maka pindah kepada option yang ketiga, yaitu menggembirakan hati saudara kita sesama Islam. Jadi pembahasan kita tadi bahawa satu di antara perkara yang dapat menambah rasa kasih dan sayang kepada sesama umat ni tadi, apa dia? Dengan memasukkan perasaan gembira di dalam hati saudara kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, takut lupa dan terlepas pandang. Jadi kenapa pentingnya kasih sayang ni? Saya ulang sekali lagi. Pentingnya kasih sayang ni maknanya bukan hanya ya ibadah sahaja yang kita lakukan seperti solat, berzikir, baca Al-Quran itu sahaja Islam. Tak. Bahwa Islam lebih luas daripada itu. Termasuklah juga Islam menyeru, menuntut kepada kita untuk berkasih sayang kepada sesama manusia. Satu di antara kelebihannya yang pernah dulu kita sampaikan, ia akan diberikan, ia akan disediakan oleh Allah nanti mimbar daripada nur pada hari kiamat. Pada saat itu dia tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih, tak ada rasa panik. Pada saat seluruh makhluk di hari kiamat kelak pada padang mahsyar tersebut akan merasa takut dan juga dalam keadaan panik. Jadi ini satu kelebihannya. Kalau kita nak
nanti diberikan kekuatan oleh Allah, digembirakan oleh Allah hati kita pada hari kiamat, maka mulai hari ini berkasih sayanglah kita kepada sesama manusia. Tetapi berkasih sayang di sini khususnya kepada orang yang bukan sanak saudara ataupun ahli keluarganya. Karena kalau dia berkasih sayang kepada keluarga, adik-beradik, anak keluarganya, ini adalah sesuatu perkara yang memang fitrah, dapat pahala. Tetapi apabila ia mampu melakukan perasaan kasih sayang tadi kepada orang lain yang tidak ada hubungan dengan nasab dan keturunannya, maka mereka inilah yang berhak nanti akan diberikan oleh Allah mimbar yang Allah buat daripada nur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kata Rasulullah, aku lebih memilih untuk membantu sahabatku, untuk membantu saudaraku sesama umat Islam, kata Rasulullah, berbanding aku i'tikaf di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi ini, selama 1 bulan. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Sesiapa yang menahan amarah dan kemarahannya, maka Allah akan menutup auratnya, Allah akan menutup aibnya. Wa man kazama ghaizatan, sesiapa yang dapat menahan dendamnya sementara dia mampu untuk melepaskan sakit hati dan dendam tadi, tapi dia tahan, tapi dia tak lakukan balas dendam tersebut, maka an yamdiyahu an amdahu fa mala Allahu qalbahu raja yaumil qiyamah. Allah akan isi di dalam hati nanti ar-raja, yaitu pertolongan pada hari kiamat. Dan bukan hanya itu, ia akan dipanggil ala ru'usi al-khalaik, yaitu dia akan dipanggil itu di hadapan seluruh makhluk. Siapa? Orang yang menahan daripada membalas dendam ketika dia mampu untuk membalas dendam tersebut. Wa yukhayyiruhu minal huri al-aini wa yuzawwijuhu minha ma yasha. Allah akan bagi ia memilih mana sahaja bidadari yang ia ingini dan untuk ia kahwini. Ini salah satu kelebihan orang yang menahan diri untuk tidak membalas dendam. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tahayya'a lahu asbatallahu qadamahu yauma tazul al-aqdam. Sesiapa yang membantu hajat saudaranya, hajat kawannya sesama umat Islam sehingga terpenuhi hajat dan keperluan saudaranya tersebut, maka apa yang akan diberikan oleh Allah? Kata Rasulullah, asbatallahu qadamahu yaum tazulul aqdam. Allah akan kekalkan kakinya nanti ketika mana ia melewati titian as-sirat yang sangat-sangat licin dan menggelincirkan. Bahwa menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, satu di antara perkara yang berlaku pada hari kiamat nanti adalah as-sirat. As-sirat merupakan perkara yang sabit, perkara yang warid di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Di dalam sunnah kata Rasulullah SAW, yasrifu as-sirat au yudrab as-siratu baina zahrani jahannam. Kata Rasulullah, nanti as-sirat, titian ini akan diletakkan oleh Allah betul-betul di tengah neraka api jahannam. Fa'ana awal man yajuzu minar rusul bi ummatihi. Dan kata Rasulullah, saya adalah orang yang mula-mula akan melalui titian as-sirat bersama dengan umatku, kata Rasulullah SAW. Wala yatakallamu ahadun yawma idzin illa ar-rusul wa kalamur rusul yawma idzin Allahumma sallim, Allahumma sallim. Pada saat manusia, makhluk, ketika meniti titian as-sirat ini, kata Rasulullah, di hari kiamat, tak ada seorang pun yang bercakap. Tak ada siapapun yang berkata-kata. Tak ada siapapun yang bersembang. Yang bicara pada saat itu hanyalah Rasul-Rasul sahaja.
Dan ucapan Rasul-Rasul pada saat meniti titian as-sirat itu tadi, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Betapa dahsyatnya perkara yang akan dihadapi oleh makhluk dan manusia ini ketika ia meniti titian as-sirat. Jadi as-sirat di sini maksudnya adalah jisrun daqiqun mamdud. Bahwa as-sirat ini merupakan titian yang sangat panjang dan sangat halus. Maknanya dia halus lagi, ahaddu minas saifi. Bahwa titian itu tadi rupanya sangat-sangat halus, lebih halus, adakku minas sya'ri. Lebih halus daripada rambut. Wa ahaddu minas saifi. Lebih tajam daripada pedang. Wa kadzalika aharru minal jamrati. Lebih panas daripada bara api. Wa kadzalika zaliku tazlik fihi al-aqdam. Yang mana pada saat itu kaki yang akan melewati titian as-sirat ini akan tergelincir karena sangat-sangat licinnya titian tersebut. Kemudian aswad min syiddati sawad jahannam. Dan titian itu sangat gelap, lebih gelap daripada dalam kerak api neraka jahanam, kata Rasulullah. Tuluhu, panjangnya titian as-sirat yang akan dilalui oleh setiap makhluk ni katanya, khamsu mi'ah am min a'wam ad-dunya. Selama sepanjang perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Sepanjang perjalanan di dunia yang mana memakan masa 500 tahun. Tuan-tuan bayangkan, kalau di dunia ini daripada dasar sampailah hujung dunia, rasanya dalam perjalanan saat ini tak sampai pun setahun. Dengan adanya pesawat, antariksa dan lain sebagainya. Ini perjalanan 500 tahun lamanya. Inilah panjangnya titian yang akan dilalui oleh manusia. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya kita selamat ketika meniti titian as-sirat ini tadi? Maka jadilah kita hamba Allah yang suka membantu, yang suka memberikan kesenangan ataupun menutupi hajat serta keperluan saudara kita. Maknanya pada saat kita bersedekah, pada saat kita menolong jiran dan kawan kita, kita tahu dia perlu 10, kita bagi 10 tu. Itu maksudnya. Tapi kalau kita bagi dia 1 ataupun 2, sementara dia perlukan 10, maknanya dia belum lagi masuk ya di dalam kategori ataupun kelebihan yang kata Rasulullah tadi akan dimudahkan baginya untuk meniti titian as-sirat pada hari kiamat kelak, insyaallah. Kata Rasulullah SAW, wa inna su'al khuluq, sesungguhnya akhlak yang buruk yufsid al-amal. Ingat tuan-tuan dan perempuan, akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk ini dapat merusak amal ibadah manusia. Kama yufsidu al-khal al-asal, seperti mana cuka dapat merusak madu, macam itulah amal ibadah kita rusak kalau akhlak kita tidak benar dan juga buruk. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan teruskan lagi perkara yang keempat pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallib al-qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.